Pagi hari ini kita langsung akan tanyakan ya, apakah harta yang kita kumpulkan saat ini di bawah mati beriak? Nah, pagi hari ini kita sudah tersambung dengan Kang Solihul Hadi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik sehat ya, Kang ya? Alhamdulillah kabar baik. Ya. Alhamdulillah. Kang, pagi hari ini kita bawa terkait harta. Nah, harta yang dikumpulkan saat ini, yang kita cari dari pagi sampai sore, ini di bawah mati atau tidak ini, Kang? Silahkan. Ya, baik. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. Para pendengar radio RRI Pro 1 Semarang dimanapun Anda berada, dan juga kepada kru yang sampai saat ini pun masih tetap setia menemani kita semua, khususnya Mbak Sylvia yang selalu ya memberikan nada-nadanya sebelum kita mulai ya. Di pagi hari ada yang sedang masih melaksanakan sholat subuh. Ini subuhnya agak molor nih Mbak. Jadi maksudnya subuhnya itu waktunya tidak jam 4 tapi sudah setengah 5 lebih ya. Jadi kadang-kadang jam 5 itu sudah masih kelihatan gelap gitu. Padahal sudah siang. Betul ya. Tapi walaupun demikian kita masih tetap bersyukur kita bisa berkumpul melaksanakan kegiatan yang bermanfaat, yaitu ngaji atau kajian lintas Semarang pagi di RRI Pro 1 Semarang. Mari kita sama-sama mengucapkan kalimat syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat serta salam mari kita sampaikan kepada uswatun hasanah Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, satu-satunya Nabi yang bisa memberikan syafaat. Dan semoga kelak kita semua yang mendengarkan, yang mengikuti kajian lintas Semarang pagi, mendapatkan syafaatnya. Amin. Allahumma amin. Amin. Amin ya. Tema hari ini adalah harta di bawah mati ya. Ini adalah sebuah pertanyaan sebetulnya. Pertanyaan dari semua elemen masyarakat. Karena kan sering disampaikan bahwa harta itu tidak akan dibawa mati karena dunia itu sifatnya sementara, akhirat selamanya. Jadi mereka itu selalu ada pernyataan dan juga informasi bahwa harta itu tidak dibawa mati karena yang dibawa mati itu adalah tidak ada gitu kan. Jadi kita mati sendirian. Kecuali kalau yang lainnya mungkin dibawa. Ada emas, ada sesuatu yang disukai di dunia ini itu dibawa mati. Bahkan wafat pun pakai baju yang disukainya, baju kedinasan gitu kan. Misalkan dia seorang tentara, dia pakai baju tentara. Misalnya dia seorang eksekutif ya dia cuma pakai jas, pakai apa gitu. Tapi kalau petani ya pakai caping mungkin gitu ya. Tapi kalau kita sebagai umat Islam tidak boleh. Jadi wafat pun hanya dipakai kafan ya. Jadi kalau laki-laki 3 helai kafan putih, kalau perempuan itu 5 kafan putih, 5 helai, dan ada baju kurungnya. Hanya itu saja yang dibawa. Dan ya itu saja. Tetapi dalam hadis riwayat Tirmidzi disampaikan bahwa Rasulullah SAW menyampaikan kepada sahabat, kalau nanti ketika wafat itu, kalau sudah wafat, tidak akan lolos. Orang itu akan ditanya tentang hartanya. Nah, hartanya itu akan ditanyakan. Artinya harta itu dibawa mati karena masih ditanyakan gitu loh. Setelah bangun dari alam barzah, itu ditanyakan, hei hartamu untuk apa gitu. Jadi kalau anekdot yang diceritakan bukan anekdot, tapi sebuah kisah Israiliyat ya, yang pernah diceritakan sendiri oleh Rasulullah kepada para sahabat, berkaitan dengan ini, hartamu itu untuk apa? Hartamu tuh dari siapa? Cara mencarinya bagaimana gitu kan? Lalu kamu berikan kepada siapa? Lalu manfaatnya apa dari hartamu itu? Itu ditanya-tanyakan. Dan itu memang ada pertanyaan seperti itu. Makanya orang muslim yang kaya
itu masuk surganya itu 500.000 tahun ya, 500 tahun ya, 500 tahun lebih lama dibandingkan orang-orang miskin yang nggak punya harta apapun gitu. Jadi kalau yang karuan yang miskin yang tidak punya harta apapun atau dalam hidup hidup di bawah garis kemiskinan itu malah lebih enjoy, lebih nyaman. Mengapa? Karena iya dah, karena nanti besok nggak usah ditanya-tanya, udah langsung bledeng gitu kan. Tapi selisihnya tuh 500 tahun gitu, karena malah 500 ribu tahun. Sangat jauh sekali untuk urutan masuk ke surga. Karena yang kaya itu biasa ditanya-tanya lama banget. Hartamu korupsi tau? Ya, hartamu kemarin korupsi kamu ditahan 1 tahun tau? Padahal korupsi kalau ditahan setahun kan nggak cukup gitu. Kemarin kan ada tuh yang COVID itu ditahan 1 tahun. Yang nyuri ayam sama. jadi, jadi seperti itulah. Jadi harta-harta kamu cari halal, kamu cari cara yang haram, kamu sekarang harus mempertanggungjawabkan hartamu itu. Nah, maka dikatakan bahwa apakah ini salah satu yang menyatakan bahwa harta itu dibawa mati. Lalu kemudian ada hadis yang lain yaitu idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min thalathin. Ya, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi awwalatin sholihin yad'u lah. Jadi ketika ada anak Adam atau kita semua manusia ini wafat, maka semua akan terputus, tidak akan tersambung ketika wafat itu. Kecuali 3 hal. 3 hal itu ternyata global. 3 hal itu ternyata global. Yang pertama adalah waladin solehin. Yang pertama adalah sodakotan jariatan atau sodakoh jariat. Sodakoh jariat itu global. Karena sodakoh jariat itu bisa berarti wakaf, bisa berarti zakat, bisa berarti infak, pemberian. Hibah juga masuk di situ, sodakoh itu. Hibah itu kan memberikan sesuatu tanpa ada imbalan kan. Misalnya Mbak Sylvia ngasih uang 500.000 tidak dikembalikan, itu namanya hibah. Berbeda kalau hibah, Mbak Sylvia ngerasani saya, nah itu hibah. Tapi hibah itu memberikan sesuatu yang dia tidak minta kembali lagi, itu namanya hibah, ikhlas itu. Nah, memang hampir sama dengan sedekah ataupun infak ya, hampir sama. Itu intinya memberikan sesuatu tanpa minta timbal baliknya. Kalau infak kan jelas diniati dalam hati sih. Saya akan menginfakkan ini, walaupun tidak ngomong, tapi dicemplungkan di kotak amal, diberikan ke orang yang ada di jalan, pengamen, itu bisa dikatakan sebagai infak. Dan infak itu habis di situ, habis di sekali pakai gitu. Tetapi kalau wakaf itu panjang. Jadi tidak, karena hartanya masih utuh dan pergerakannya itu masih panjang. Dan inilah yang kemudian disebut dengan harta yang nanti akan dibawa mati. Kenapa? Yang muncul adalah rekening amal abadi. Kalau orang di dalam bahasa kerennya atau bahasa sekarangnya itu namanya pasif amal. Misalnya kalau di networking kan ada pasif income gitu kan. Nanti kalau kita sudah sukses, kita akan bisa mendapatkan pasif income. Tidak bekerja dapat uang. Wah, hebat sekali. Ya sebenarnya nggak ada yang nggak kerja dapat uang kecuali pensiun ya. Itu pun jumlahnya nggak banyak kan Mbak Silva. Tetapi kalau network marketing ini, itu mereka ya bisa mendapatkan pasif income itu karena hasil jeripayahnya yang kemudian setiap jaringan itu kan bekerja lalu dia mendapatkan keuntungan kan gitu, cara kerjanya kan begitu. Nah kalau yang pasif amal yang kita laksanakan yaitu sedekah jariah itu hasil dari yang sudah kita tasarufkan ya, itu nanti berimbas kepada amal ibadah kita nanti yang akan datang. Jadi kita nanti akan mendapatkan kiriman terus di kubur. Ini kiriman dari yang kemarin yang sudah disedekahkan atau sudah dijariahkan. Tanah di belakang sana. Ini kiriman yang di tanah luar kota. Ini yang kemarin pakai uang. Ini, dan seterusnya masih ada terus. Dan itu akan dikumpulkan di sekitar kita. Lah, kok bisa ya dibawa mati gitu ya? Ternyata memang iya bisa. Sedekah jariah. Kemudian ilmu yang bermanfaat pun sama. Nanti HKI-nya atau hak kekayaan intelektual pun akan diberikan kepada kita juga. Nih HKI-nya. Ini ada 1.
buku yang sudah ditulis. Ini penemuanmu yang tentang apa gitu. Ada semua di situ, dikembalikan. Karena yang sebetulnya itu Allah tidak membutuhkan apapun dari kita. Kalau ada ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Sebetulnya bukan Allah yang membutuhkan, tapi mereka yang membutuhkan Allah. Jadi mereka yang butuh perlindungan Allah, mereka yang butuh uh, pahala dari Allah kan gitu. Jadi bukan Allah yang membutuhkan gitu. Tanpa kita nyembah Allah siap, nggak masalah gitu. Nggak masalah gitu. Apa terus kalau kita nggak sholat kemudian semuanya hancur, kemudian apa yang dimiliki Allah berkurang kan tidak. Allah memiliki semua hal yang ada di alam semesta dan tidak membutuhkan apapun dari kita. Malah justru kita yang butuh pertolongan, butuh bantuan, butuh pahala ya, butuh perlindungan. Makanya harta yang sudah pernah kita berikan di dunia tidak untuk Allah tapi dikembalikan untuk kita semua. Bahkan nilainya itu berlipat ganda, bisa imiati alafin. Kadang sampai 700.000 kali lipat. Infak 1.000 menjadi kalau 700.000 kali lipat kan berarti menjadi 7 juta. G. Salah ya? Ya udahlah nanti dihitung sendiri. Pokoknya jumlahnya itu kalau 1 rupiah jadinya 700.000 rupiah. Kalau 10 rupiah menjadi 7 juta rupiah. Kalau 100 menjadi 70 juta rupiah. Kalau 1.000 menjadi 700 juta rupiah. Lah ini 700 juta rupiah. Bayangkan 1.000 loh. Padahal 1.000 itu uang yang favorit kita ya untuk nyemplung ke infak. Padahal itu favorit. Kalau ditambah 0 lagi 3 atau 2, itu kan agak berat. 100.000. Udah lah 1.000 aja lah. Ada orang pintar juga ditanya. Kamu infak kok cuma 1.000? Tenang. 700.000 kali lipat. Kan gitu. Ya itu orang pelit tapi kreatif ya. Tapi sebetulnya kalau kita infak lebih banyak lagi, nanti akan bisa menimbun amal ibadah di akhirat nanti. Begitu. Terus kemudian yang ketiga itu, tadi sudah ya semua ya. Jadi yang pertama sedekah jariyah, yang kedua. Nah yang ketiga itu anak soleh. Anak soleh itu pun juga bisa menjadi ladang amal. Ketika kita sudah tidak ada, maka anak soleh ini adalah satu-satunya. Nah satu-satunya yang bisa mengirimkan semua apa yang ada di dunia ini kepada kita di alam barzah nanti. Makanya didiklah anak itu dengan sebaik mungkin. Ya minimal dikenalkan dengan cara berbagi. Bukan menjadi orang yang pelit atau orang yang ngumpet di dalam rumah ketika ada yang meminta. Assalamualaikum, salah ngumpet ojo. Kalau bisa keluar saja. Oh Pak, saya sumbangan Pak ini nih. Yaudah kasih aja. Kasih uang 1.000, kasih uang 5.000. Demi ini Pak, ada pondok yang akan dibangun. Walaupun itu belum tentu benar, kita tetap ngasih lah gitu. Tetap ngasih. Itu mungkin di kota-kota sering ada yang masuk kan. Ada orang atau mas-mas, mbak-mbak atau bapak-bapak, ibu-ibu itu pakai baju muslimah atau baju takwa, kemudian bawa koper atau bawa map ya, yang isinya adalah proposal. Tapi proposalnya belum tentu benar itu. Soalnya proposalnya tuh kayak buatannya. Jadi maksudnya proposal yang tidak ada faktanya gitu kan. Tapi nggak apa-apa kita kasih aja 10.000, 2.000. Ini buat jenengan aja gitu. Buat uang lah, nah, misalkan jalan dari jalan utama ke sini kan selisihnya kan sampai capek ya 200 meter, 300 meter kakinya. Ya udah silahkan ini dibuat jenengan. Beda kalau di jalan raya seperti yang di rumahnya Mbak Sylvia itu kan di dekat jalan raya itu kan. Tinggal benggok dok kan sedap. Tapi kalau rumah saya itu masuk dalam ini ya. Jadi kalau ada orang ke sini tuh kasihan. Yaudah tak kasihnya nih buat beli es di depan situ ada warung kan gitu. Tidak masalah. Karena tidak ada ruginya memberi. Dan itu nanti akan membuat kita semakin banyak pahalanya. Banyak harta yang akan kita bawa. Jadi ada istilah malah ungkapan bawalah hartamu sampai mati kan gitu. Padahal tidak mungkin kan. Dalam hal secara fisik tidak mungkin harta kita bawa mati. Tapi ternyata harta itu bisa dibawa mati dengan hadis yang disampaikan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan itu memang hadis sahih yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Idza mata Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin
solehin yad'ulah. Terus kalau ada pertanyaan begini, ya harta itu kan bisa dibawa mati. Lah terus apa sih cara-caranya? Ada beberapa cara. Dan cara itu memang sudah diberikan informasinya, aturan-aturannya oleh Islam. Jauh hari ya. Seperti yang pertama adalah diinfakkan, dizakatkan, diwakafkan. Lah kenapa kok dalam ilustrasi-ilustrasi kalau kita melihat itu ternyata antara infak, zakat, dan wakaf itu kok yang paling besar itu wakaf. Kenapa yang paling besar wakaf? Karena wakaf itu mutlak, harta nggak akan berkurang. Sementara infak itu habis manis sepah dibuang. Maksudnya habis dipakai hilang kan gitu. Jadi misalnya ini infak buat pembangunan masjid. Kalau masjidnya dibongkar, infaknya hilang. Karena infak yang ditasarufkan untuk bangun masjid itu hanya sebatas untuk bangun masjid aja di situ. Jadi kalau misalkan hancur ya hilang. Ini infak buat beli mic. Maka mic-nya kalau dicuri orang, ya pahalanya kita hilang di sana. Nah, tapi kalau dizakatkan itu agak naik sedikit karena ini derajat kemanusiaan itu terletak dari berapa nominal dia membayarkan zakat. Sebetulnya itu. Selain inna indallahi atqakum. Jadi inna akramakum indallahi atqakum. Bukan hanya masalah ketakwaan, tetapi dari ketakwaan inilah nanti akan muncul unsur derajat kemanusiaan di mata Allah yang lainnya, yaitu sebagai orang yang rajin berzakat. Karena zakat itu kan hanya 2,5% jumlahnya, nggak terlalu banyak. Dan biasanya itu diukur seperti halnya kita melihat NPWP. NPWP kita itu nilainya akan tinggi jika gaji kita tinggi. Betul nggak? Kalau misalnya di perbankan kan dibutuhkan, Pak, butuh NPWP-nya Pak. Pak, saya mau ngajukan pinjaman di bank syariah atau di bank manapun. Kalau misalnya tidak punya NPWP ya agak susah gitu kan. Loh kok kenapa? Iya, karena saya lihat income Bapak itu dari NPWP gitu, katanya begitu. Saya malah belum tahu kalau ada NPWP yang masuk nominasi, masuk persyaratan. Misalnya ini, karena dari NPWP itu nanti akan terlihat, oh ternyata dia bayar pajak, dicek. Oh, karena pajak itu kan ada apa? Prosentasenya kan, seperti zakat itu. Iya. Oh, ternyata gajinya itu sekian. Yaudah, berarti gajinya tidak bisa dibohongi. Gajinya memang segitu. Karena apa? Di dalam data NPWP, dia tercatat sebagai orang yang mendaftar atau membayarkan pajak. Sama halnya seperti zakat. Zakat itu kan memang tidak tertulis secara digital. Tidak tertulis secara fisik juga. Tapi kita tahu kan bahwa gaji satu haul satu nisab itu wajib dizakati. Satu haul itu 1 tahun, satu nisab itu kalau sudah seperti timbangannya emas yang ukurannya 80 gram emas. Kalau gaji kita itu dalam 1 tahun utuh segitu ya kita wajib mengeluarkan 2,5%. 2,5% tidak terlalu banyak. Kalau misalnya 20 juta yang ada, maka 2,5% dari 20 juta kan hanya berapa itu? 200 ribu. 20 juta. 20 2 juta, 1%-nya 200. 200 ribu. Nah, berarti 400 ribu ya? 400. Nah, itu jumlahnya nggak terlalu banyak. Ya memang kelihatan nominalnya ada nolnya banyak gitu ya kelihatannya. Soalnya kan kalau untuk bayar pajak motor kan lebih banyak, pajak mobil juga lebih tinggi. Dalam tahun ini kita bicara setahun, bukan tiap bulan ya. Jadi zakat itu kan per tahun. Biasanya ditasarufkan di bulan-bulan menjelang Idul Fitri. Itu kan bukan hanya zakat fitrah, tapi itu zakat apapun, zakat mal, zakat profesi itu biasanya ditasarufkan di bulan-bulan itu. Atau misalkan ditasarufkan di bulan yang lain juga nggak apa-apa. Kalau misalkan itu tujuannya adalah untuk zakat produktif dan lain sebagainya. Nah yang wakaf ini kan kenapa ilustrasinya lebih besar, lebih tinggi? Karena wakaf ini tidak ada yang berkurang dari apa yang telah diwakafkan. Wakaf itu kan berhenti. Tidak bisa dipakai orang lain, tidak bisa dipakai oleh diri kita sendiri, tidak boleh atau tidak bisa dikurangi siapapun gitu. Sehingga jumlah yang ada ini terus kemudian berkembang terus sampai akhirnya menjadi besar. Dan sampai akhirnya malaikat pun susah untuk mencatatnya gitu. Kenapa susah? Ya karena catatan amalnya itu udah terlanjur banyak sekali kebaikannya sampai bukunya itu entek-entek. Jadinya stok terus. Bener ini karena kan kalau misalkan kita ngeprintkan buku tabungan di bank itu kan repot. Bank itu kadang tidak mau ngeprintkan. Kenapa? Boros gitu kan. Karena ini kan paperless ya. Jadi nggak usah pakai itulah, pakai digital aja gitu. Sekarang aja kalau bikin tabungan rekening kadang-kadang tidak ada bukunya ya. Ya seperti itu contohnya. Malaikat itu juga, kalau malaikat kan tidak bisa bantah ya.
Karena dia tidak punya nafsu, tidak bisa bantah kepada Allah, maka ya siapapun yang wakaf ditulis itu sampai bukunya itu penuh gitu. Tapi tetap nulis terus. Nah, apakah bukunya itu sama seperti buku kita? Wallahu alam, nggak tahu. Tapi setahu saya pernah dengar itu malaikat itu bukunya itu nggak pakai buku-buku kertas deh. Pakainya itu tablet, tablet itu. Karena kan ditulis sejak balik pertama umur 7 tahun, 8 tahun sampai wafat. Itu kan kalau tidak menggunakan teknologi canggih ya mungkin laptop saja, komputer saja yang RAM-nya besar, hadisnya juga besar, itu kadang trouble gitu. Apalagi kalau kita memang dipakai untuk menghitung mulai dari tahun ke-7 sampai tahun ke-80. Nah, ini kan ya kuat power memorinya. Tetapi kalau laptop komputer kan kalau tidak kuat ditambahi di servis dan sebagainya. Ini jelas kalau kita bandingkan dengan teknologi manusia lebih canggih. Lebih canggih teknologinya Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi itu. Jadi harta boleh atau harta pasti juga dibawa mati, Mbak Sylvia. Iya. Baik Kang, beberapa botol sudah mulai banyak yang masuk, tapi kita rehat dulu ya Kang ya. Iya. Yang mau telepon juga setelah ini saya akan sambungkan dengan Kang Solihul Hadi. Harta dibawa mati, ya katanya ya. Kanal Inspirasi. Dan telepon saya buka 0248316686. Pesan singkat ini juga akan saya bacakan di 0816666886. Oke, saya baca WhatsApp dulu ini ya. Kang Solih masih bersama kami, Kang Solih Hadi? Ya, siap. Masih. Dari bawah dulu ada Pak Aden di Kudus. Pak Ustadz, harta bisa membuat kita lupa akan akhirat sampai mendapatkannya dengan cara maksiat. Jual harga diri, bahkan menipu karena terlena akan kenikmatan duniawi. Apakah harta tersebut datang mendatangkan bala dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, Pak Ustadz? Iya, pasti. Kalau di akhirat pasti akan mendatangkan bala. Bukan hanya bala, tapi siksa yang pedih. Adabun syadid. Ya, adabun syadid. Kalau di dunia mungkin tidak banyak dirasakan. Karena biasanya orang yang suka makan barang haram itu malah lebih sukses, malah santai, malah hidupnya tajir, ya, sehat gitu. Keluarganya juga baik-baik saja. Gitu. Rata-rata begitu. Ya karena itu seperti malu masyitum kata Allah. Lakukan apa yang kamu inginkan gitu kan. Walaupun dengan cara yang tidak benar. Tetapi ingat bahwa siksaku itu pedih gitu kan. Gitu loh. Oke, baik. Saya langsung bacakan lagi. Ini ada tidak menyebutkan Bu Intan di Semarang, Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Jika seseorang yang sudah lama saya kenal tapi justru menyakiti, apapun yang saya punya dirusak dan selalu diambil, tidak dirugikan, itu hukumnya gimana Pak Ustadz? Mohon penjelasan. Berarti teraniaya. Berarti ibu yang menderita. Itu namanya derita. Jadi derita itu bisa dari orang lain. Jadi kalau semua yang jenengan miliki itu diminta, direbut, dirusak dan seterusnya, berarti termasuk orang yang teraniaya oleh seseorang. Ya, seseorang yang tadi merusak itu. Ya hukumnya kita pasrahkan sama Allah. Kalau secara fisik misalnya, kita bisa laporkan kepada pihak yang berwajib. Tapi kalau misalkan secara batin, ya kita pasrahkan sama Allah gitu. Ngelarak ke hatiku, ya Allah, merusak jiwaku. Ya, gitu. Kita pasrahkan ke Allah, kita berdoa kepada Allah, Allah bidikillah tatmainul qulub, memohon kepadanya untuk bisa diberikan sebuah solusi. Tapi sebetulnya tidak mudah ya Kang untuk bisa selegowo itu ya Kang? Enggak bisa lah, susah manusia. Manusia itu kan sifatnya awal kan tidak bisa memaafkan. Makanya di wadab ada perintah untuk memaafkan gitu. Wala'afu minkum. Ya. Jadi makanya di dalam surat Al-Baqarah kan wala'afina aninnas. Sampai dijelaskan begitu. Karena apa? Karena manusia itu pada prinsipnya itu orang-orang itu susah untuk saling memaafkan. Karena sakit hatinya itu paling dalam. Biasanya orang-orang itu pendendam, gitu kan? Perasa. Nah, orangnya baperan itu kan dia mau nyelekit sidik terus lesu. Pikirannya ya tak bawa mati. Maksudnya tak serik gue tak bawa mati. Ini juga ada seperti itu. Bahkan diungkapkan dengan kata-kata juga. Baik, ada lagi yang sudah masuk dari Bu Intan di Semarang. Kita coba ke Pak Judia tadi di Gunung Kapi. Pak Ustadz, bagi orang mukmin dunia ini bagaikan samudra, iman bagaikan perahu untuk mencapai pantai harapan. Apakah itu yang dimaksud juga harta yang dibawa mati nih Kang? Silakan. Ya, boleh jadi itu, boleh jadi sebuah perjuangan cinta, boleh perjuangan untuk mengais rezeki juga bisa.
Karena kan usaha ya, berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian, sakit-sakit dahulu, baru kemudian bersenang-senang kan gitu. Jadi dia jalan ke sana dengan usahanya gitu kan, usahanya yang begitu keras itu, melampaui batas yang mungkin pada saat itu orang tidak bisa melewatinya, tapi dia bisa karena diterjang badai, tapi dia lolos dari badai itu. Misalnya itu di samudra, perahu yang ada di samudra. Bayangkan samudra, perahunya kan kecil sekali. Ada gelombang yang besar, perahunya pasti akan bisa mudah untuk tenggelam. Tetapi dia dengan usaha, dengan jerih payahnya bisa lolos sampai kepada hulu atau ke sepantai gitu. Dan itu bisa kalau misalkan dikatakan sebagai ini kan sama halnya menimbun harta untuk akhirat, tidak. Yo ora lah terlalu berat seperti itulah. Karena sebetulnya harta yang kita tabungkan untuk akhirat itu tidak sulit, tidak serumit kita menguasai atau menggerakkan perahu kita di tengah-tengah samudera. jadi jadi cukup dengan memberikan sedikitnya harta kita, itu udah enak itu. Kan santai itu. Lah yang berat itu biasanya memang wakaf. Wakaf itu berat karena kan istilahnya memutus hak milik kita terhadap barang tersebut atau harta tersebut. Jadi itu yang susah. Karena manusia kan prinsip jiwa awalnya kan adalah pelit. Gitu. Manusia itu prinsip dasarnya itu pelit, perasa, baperan. Itu manusia. Emosinan dan tidak mudah untuk memaafkan. Tetapi karena ada syariat yang masuk, ada syariat Islam yang masuk, ajaran akhlak yang masuk, maka manusia itu dibimbing ya oleh Allah lewat Rasulullah, lewat risalah yang sudah diturunkan gitu. Jadi nama bu'itsu litammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak manusia, maka jadilah manusia yang memaaf, manusia yang dermawan, tidak pelit lagi, dan manusia yang tidak baperan, alias kuat dan tangguh begitu. Oke, ya tadi basicnya seperti itu. Jadi wajar ketika manusia ini baperan, bahkan sensitif ketika disinggung teman. Oke, ada lagi WhatsApp yang sudah masuk dari Bu Yanti di Semarang. Assalamualaikum Pak Ustadz, semoga sehat selalu. Tadi saya penasaran juga ketika banyak masyarakat yang saat ini masih berusaha untuk memiliki keturunan. Apakah ketika keturunannya ini bukan kandung atau ngambil dari tempat lain, ini juga bisa menjadi amal jariah juga ini Kang, silakan. Ya, bisa. Kenapa? Karena mungkin namanya bukan waladun solehin kan tidak dikatakan anak kandung ya. Coba kita tengok lagi hadisnya. Iya mata benu adama ing kotoa amalu illa min salasin. Sodakotin jariyatin awa ilmin yuntafa'u bih. Lalu yang ketiga adalah waladin solihin. Ya do'ulah. Jadi anak soleh yang mendoakan. Artinya kita punya tanggung jawab ketika masih hidup mendidik anak. Mendidik anak yang tujuannya untuk mendoakan kita. Kenapa? Anak yang kita didik itu kita jadikan sebagai anak yang soleh. Kita upayakan untuk menjadi anak yang baik, anak yang berakhlak mulia, anak yang punya kekuatan iman Islam yang kokoh kayak gitu. Tapi kan didikan kita itu nanti yang nanti akan kita rasakan pada saat kita sudah wafat. Oh, ternyata dia nggak bisa punya keturunan gitu kan. Ini anak siapa gitu. Apakah harus anak kandung? Tidak juga. Jadi kalau kita punya anak asuh misalnya, anak asuh ini kan mungkin 1 atau 2 atau separuh, enggak ada ya 3 gitu. Kita didik sedemikian rupa supaya dia itu menjadi anak yang soleh, anak yang kuat imannya, kemudian anak yang dermawan. Kok berhasil? Kita wafat, maka apapun yang dia lakukan itu akan berimbas kepada amal kita yang ditambah. Kenapa? Karena kita sudah menanamkan ilmu di dalam diri anak tersebut. Gitu. Jadi dia nanti akan terus mendoakan kita. Karena kalau anak soleh itu kan tidak mudah untuk melupakan jasa orang lain. Ya, jadi apalagi sejak kecil dididik dia gitu. Jadi sejak kecil sudah dirawat, masuk melali, nggak mungkin. Dia pasti ingat, pasti akan doakan. Walaupun dia harus memakai kata hadroh, ila hadrati ruhi, harus pakai begitu. Karena bukan anak kandung kan. Tetapi kalau anak kandung kan tanpa itu sudah masuk. Misalnya gini ya, Mbak Sylvia punya anak si A. Si A itu kan anaknya Mbak Sylvia, betul nggak? Kita Mbak Sylvia punya anak si A itu anaknya Mbak Sylvia. Si A itu rajin berdoa, rajin melaksanakan sholat sunnah, rajin baca surat waqiah, surat kahfi setiap malam Jumat atau setiap malam habis isya. Tanpa si A tadi mengucapkan ya Allah pahala ini untuk ibu saya, walaupun tidak mengatakan itu, pahalanya otomatis masuk.
Kenapa? Karena ini ada ikatan darah dengan si ibu. Jadi, ya Allah, saya minta pahalanya ini untuk ibu saya. Ya, itu boleh. Tapi kalau misalnya tidak, dia hanya baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim, baca Quran. Alhamdulillahilladzi, misalkan. Baca terus itu. Tanpa dia mengucapkan doa untuk ibunya atau bapaknya yang sudah wafat. Itu tidak masalah. Pahala tetap mengalir. Karena anak kandung. Tetapi kalau anak ya bukan kandung, mungkin anak tiri atau anak angkat ya, atau anak asuh, mereka harus mengatakan khusus ibu saya, misalnya ibu siapa, bapak siapa gitu. Iya, karena tidak ada hubungan batin, tidak ada hubungan apa? Tidak ada hubungan darah gitu. Gitu loh. Ini yang kadang-kadang orang salah persepsi. Harus pakai niat untuk mendoakan beliau. Ya harus, kalau anak kandung nggak masalah. Jadi kalau misalnya anak kandung itu kan kadang kan amal ibadah itu kan mengalir ya. Jadi tidak masuk sholat sunnah. Ya Allah, saya sholat sunnah ini saya kasih pahalanya untuk bapak saya. Kelamaan kan gitu. Wong kadang-kadang takbir saja tanpa niat kan itu. Niatnya di dalam hati. Kesuwen kalau misalnya usul mah kesuwen gitu. Misalnya ada yang mengatakan demikian. Tapi kalau saya sih tetap pakai biar mantap gitu kan. Nah, walaupun demikian, walaupun tidak mengatakan khusus untuk orang tua saya, itu tetap pahala mengalir. Yang belum dipahami orang-orang gitu. Tapi kalau anak asuh harus disampaikan, ini untuk ibu saya yang mengasuh saya ini. Ya. Gitu. Baik. Kang, pada kesempatan pagi hari ini, waktunya cukup mepet ini untuk menutup jumpa kita. Harta di bawah mati ini, Kang. Silakan. Para para pendengar radio RI Puro 1 Semarang dimanapun Anda berada, tentunya dengan pesan-pesan para ulama kita, ya, yang telah disampaikan kepada kita dari guru-gurunya sampai kepada Rasulullah, yaitu menjadi orang yang dermawan, itu sudah sering kita dengarkan. Namun, ya, untuk pengamalannya memang agak susah. Kenapa? Karena kita banyak kebutuhan. Jadi tidak mungkin mudah kita memberikan, mentasarufkan apa yang kita punya selama kita masih banyak kebutuhan yang belum tercapai atau terlaksana. Oleh karenanya, ya memang sulit untuk bisa membawa harta sampai mati. Karena dalam fitrahnya manusia hidup itu setelah mati tidak ada satupun harta yang dibawa. Tapi ingat, bukan hanya itu. Harta bukan hanya fisik yang kita bawa sampai atau kita pegang secara fisik, bukan hanya itu. Tetapi harta yang sifatnya adalah tabungan, dan tabungan itu kita lihat sampai saat ini. Apakah kita melihat tabungan kita? Enggak. Kita hanya melihat buku tabungan kita. Nilainya berapa? 1 miliar, 2 miliar, 5 miliar, 10 miliar. Oh, ternyata nilainya 1 triliun. Apakah uangnya ada di depan kita? Tidak. Uangnya ada di dalam tabungan. Di dalam buku tabungan, di dalam tabungan digital, ataupun pokoknya tidak di depan kita lah. Karena kalau uang itu ada di depan kita, pasti akan habis segera. Karena kita sifatnya suka menghabiskan uang. Gitu. Jadi artinya, secara fisik di dalam dunia pun kita sudah dilatih untuk tidak melihat harta kita yang sudah kita kumpulkan dalam satu tabungan. Maka kalau misalkan nanti wafat, kok tidak bawa apa-apa, tapi dia sebetulnya membawa tabungan. Tapi beda tabungannya. Kalau di dunia, tabungan dunia. Kalau di akhirat, tabungan akhirat. Sementara yang bisa kita lakukan untuk bisa melaksanakan atau yang bisa kita lakukan untuk bisa mempunyai tabungan tersebut adalah dengan kita memperbanyak infak, sedekah, dan juga jariah. Jariahnya bagaimana caranya? Ya, kita harus mewakafkan apa yang kita punya. Dan wakaf itu di kesempatan yang lain pernah kita sampaikan, tidak harus berat, tidak harus banyak. Dari nominal yang paling kecil pun bisa. Asal kita ada kemauan, pasti ada jalan. Yang menjadi sulit jalan yang bisa kita lewati karena kita tidak ada kemauan. Jalan mudah kita lewati sebetulnya. Tapi jalan itu bisa menjadi sulit karena kita sendiri yang tidak mau melewatinya. Kalau mau ya gampang banget ya. Nah itu. Jadi bagaimana sih? Apakah harta bisa dibawa mati? Ya, harta bisa dibawa mati. Namun sifatnya bukan harta fisik yang lalu dikuburkan bersama kita. Tapi harta yang sudah masuk di dalam tabungan amal kita. Dengan kata lain, pasif amal. Begitu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Solihun Hadi kesempatannya pagi hari ini. Insya Allah kami akan hadir kembali dengan topik-topik menarik lainnya setiap harinya bersama Pro 1 RRI Semarang.